Halo pemirsa, saya Rina Koto. Kali ini sedang berada di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Di mana desa ini merupakan contoh desa wisata kreatif unggul yang sukses karena berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan masyarakat di sekitarnya tanpa menghilangkan adat maupun tradisi yang mereka miliki. Desa ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan di Bali. Banyak sekali penghargaan yang telah diterima oleh Desa Penglipuran. Mulai dari Kalpataru, ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award di tahun 2017. Dan baru-baru ini mendapatkan gelar Best Village Tourism 2023 oleh UN Tourism. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Desa Penglipuran, kali ini Arina sudah bersama dengan Kepala Lingkungan Penglipuran, Bapak Iwayan Agustina. Bapak, apa kabar Bapak? Baik, sehat Rina. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Pak Agus, kita pengen tahu, awal mula Desa Penglipuran ini menjadi desa wisata penglipuran yang sukses seperti saat ini, seperti apa Pak? Pertama masyarakat kita memang merancang di tahun 89 bersama masyarakat khususnya di Penglipuran dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bali. Berarti bisa dikatakan ini kontribusi kerjasama dari seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Penglipuran. Ya betul, memang kontribusi masyarakat itu sangat besar kaitan dengan jadinya desa wisata, apalagi tempat tinggal itu sangat penting sekali masyarakatnya berkontribusi sehingga bisa seperti saat ini sebagai desa wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Pak, boleh nggak kita diajak untuk lihat-lihat potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Penglipuran ini? Ayo boleh, ayo sambil jalan nanti saya jelasin apa saja yang ada di Penglipuran. Oke. Bapak, kalau dilihat ini potensinya banyak sekali kalau saya lihat dan sangat menguntungkan untuk masyarakat. Boleh dijelasin nggak Pak apa aja? Kalau kaitan dengan potensi kita di sini khususnya di lingkungan Penglipuran, berawal dari melihat rumah adat yang sudah memudar, ini menjadi potensi yang sangat besar sehingga masyarakat kota khususnya itu pengen melihat suasana Bali tempo dulu pastinya. Ya betul, kangen Pak ya. Kangen, nah sehingga kami di Penglipuran mempertahankan potensi dari bangunan ini sehingga menjadi sebuah kunjungan wisata ya sebagai desa wisata, dan ini tanpa kita sadari menjadi daya tarik khususnya menjadi desa wisata kami di Penglipuran. Potensi yang kita sudah gali saat ini sudah mendapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM kaitan minuman khas Penglipuran, Lola Cemcem namanya. Dan itu cuma ada di Desa Penglipuran. Kalau belum pernah cobain, wajib datang ke Desa Penglipuran nantinya Pak ya. Karena nggak ada di tempat lainnya. Nggak ada. Jadi walaupun ada di tempat lain, produksinya yang Lola Cemcem Penglipuran memang asli Penglipuran dan bahannya herbal. Wah. Semua herbal tanpa bahan pengawet. Wah, ini ada khasiatnya Pak? Ada. Apa nih Pak? Penyegar. Pak, kalau kita melihat ya, pariwisata yang dikembangkan di sini menguntungkan masyarakat di sekitarnya. Apa saja yang dilakukan Pak untuk bisa membantu masyarakatnya mengembangkan potensi yang mereka miliki Pak? Pertama kita pastinya mengajak dan memperkenalkan melalui pelatihan misalnya. Entah itu pelatihan dari pihak ketiga, entah itu pelatihan dari pemerintah. Contoh kecil misalnya bersih-bersih. Itu kita ajak masyarakat kita. Nah sehingga potensi kaitan dengan masyarakat, potensi yang ada di Penglipuran, salah satu walaupun sudah punya potensi yang sangat bagus, kenyamanan dan keamanan ini tidak terjaga, ini tidak bisa muncul juga potensi yang ada. Betul. Maka daripada itu, selain sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya manusianya yang kita harus penuhi kemampuannya. Pak, berbicara mengenai potensi, saya pengen dong diajak ke Cafe Bambu yang kabarnya ini adalah kafe milik seluruh masyarakat Desa Penglipuran. Benar seperti itu ya Pak ya? Benar. Mau melihat lebih lanjut, kita jalan sambil Ayo, jelasin. Ya pemirsa, kali ini kita sedang diajak oleh Pak Agustina untuk datang ke Cafe Bambu. Ini merupakan potensi unggulan dari Desa Penglipuran. Ini salah satu usaha yang kita miliki dari segi nilai kulinernya ya. Kalau mau berkunjung ke Penglipuran, itu wajib datang ke Cafe Bambu ini
untuk merasakan juga minuman khas Penglipuran yang disebut dengan loloh cem-cem. Ada di dalam, Pak? Mari kita rasakan Kita langsung. cobain yuk. Pak, kalau ngomongin kafe bambu ini sudah berapa lama dibangun? Untuk operasinya mulai kalau nggak salah ya di Oktober ya, kalau nggak salah itu di 2023. Oke. Nah ini salah satu bentuk usaha baru yang kita miliki secara kolektif dari segi nilai kuliner usaha kulinernya. Usaha kuliner ya, potensi kuliner ya Pak ya. Berarti modal dari masyarakat, keuntungan juga dibagikan kepada masyarakat. Ya betul. Kalau dulu sebelum kafe bambu, ini tempat apa Pak kalau boleh tahu? Ini memang kawasan hutan bambu yang diobservasi ya. Itu memang dulunya ini murni hutan bambu sebelum ada bangunan kafe ini. Nah disinilah kita sehingga mendapatkan yang di Mbak Eria tadi sampaikan di awal itu mendapatkan penghargaan Kalpataru. Nah, dari luasan 45 hektar yang kita miliki memang khusus hutan bambu. Oke. Gitu. Pak tadi kalau sempat menyebutkan Kalpataru, kita pengen dong lihat katanya habis mendapatkan penghargaan Kalpataru, akhirnya dibentuk monumen. Ya, itu kita bentuk monumen di sana untuk bahwasanya ketika orang baru masuk atau berwisata itu bisa melihat bahwasanya bukti fisik daripada kita mendapatkan penghargaan Kalpataru itu. Makanya kita bangun salah satu monumen Kalpataru itu. Yuk kita ke sana yuk Pak. Ayo, kita sambil jalan dan lihat-lihat di kawasan hutan bambu ini. Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di depan Monumen Kalpataru, di mana ini adalah sebuah bangunan sebagai pengingat bahwa Desa Penglipuran ini pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 1995. Ya, Mbak Eda, ini memang salah satu monumen yang kita buat untuk bahwasanya mengingat kembali kita itu pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di 1995. Pak, terakhir nih kita penasaran. Model bisnis seperti apa sih sebenarnya yang diterapkan untuk mendukung program Desa Wisata Penglipuran itu sendiri? Yang pertama pastinya pengen peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah di sini bahwasanya kita bisnis kita memang dominan di jasa, nah, jasa pelayanan dan sebagainya. Dan di sini bahwasanya pengembangan saat ini kita dengan adanya kunjungan wisatawan, kita mengembangkan tempat pertunjukan seni budaya. Nah di situ dimana bahwasanya tempat pertunjukan ini kita kaitan dengan wisatawan bisa ikut terjun langsung atau sebagai penikmat. Nah sehingga di sini ketika masyarakat atau tamu yang hadir juga ke Penglipuran mau latihan nari nanti sekaligus pentas juga boleh, atau datang dan melihat saja atraksi budaya juga boleh. Nah itulah salah satu upaya pengembangan dari objek kita, khususnya selain dari landscape desa, hutan bambu atau kafe kebun di dalamnya. Dan sekarang saat ini kita baru mau membangun yang sudah disepakati oleh masyarakat, membangun tempat atraksi budaya. Luar biasa, banyak kegiatan yang bisa dilakukan juga ya Pak ya? Betul, kalau wisatawan mau ke Penglipuran, nah ini tidak mesti 2-3 jam saja. Kalau mau seharian kalau bisa 3 Pak? hari, itu ada homestay juga di dalamnya, maupun kegiatan belajar menari, belajar menggambar, belajar membuat kerajinan-kerajinan lainnya itu bisa di Penglipuran. Nah sehingga salah satu upaya pengembangan dari objek wisata Penglipuran itu memang berada di dalamnya, dalam arti wisatawan berkecimpung langsung atau wisatawan menikmati langsung boleh. Jadi wisatawan ini bisa menikmati kegiatan positif ya di dalam Desa Penglipuran, dan itu ternyata juga dapat meningkatkan perekonomian dari warga Desa Penglipuran itu sendiri. Dikelola oleh masyarakat Desa Penglipuran yang nantinya juga akan kembali kepada masyarakat Desa Betul. Penglipuran. Memang salah satunya kita kelola langsung dengan program pemberdayaan masyarakat itu. Nah sehingga di sini yang melakukan warga juga, yang merasakan warga juga seperti itu. Nah sehingga semua yang kegiatan di dalam pariwisata kami kita upayakan warga masyarakat setempat, khususnya warga lingkungan Penglipuran. Dan ini sangat bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lainnya mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam program Dewiku, Desa Wisata Kreatif Unggulan.